Bab 16. Mengapa tidak bisa memikirkan kebahagiaanmu? Tanpa rasa enggan, Basten langsung menarik lengan Canari yang tidak menyadari kedatangan Basten. "Hai bocah, lu kenapa nangis?" Rasa lelah seketika hilang karena rasa kaget yang mengejutkan pria itu saat melihat Canari. Canari langsung memastikan suara itu. Apakah suara pria yang sangat menyebalkan itu? "Kak Basten, hatiku sangat terasa sakit. Rasanya sangat sesak." Canari langsung memeluk calon suaminya yang sangat menyebalkan itu. Basten hanya pasrah melihat Canari yang tidak bisa lagi menahan tangisannya itu dalam pelukan si Basten. Dan ini pertama kali dalam hidup Basten dipeluk seorang wanita dalam keadaan bersedih atau menangis. "Sudah, cukup. Gak usah lagi nangis, gua ada di sini," ucap Basten seraya menghibur Canari dari tangisannya. Dan hal itu berhasil membuat Canari memperlahan tangisannya. Cinta merupakan sebuah perasaan yang terkadang membuat seseorang enggan untuk mengungkapkannya, tentu karena berbagai alasan yang selalu muncul di dalam pikiran kita. Namun kita tidak tahu bahwa cinta itu sebuah perasaan yang harus diungkapkan apa adanya, karena belum tentu hari ini sama dengan hari esok. Sehingga jika kita terlalu memendamnya, pasti akan menjadi sebuah penyakit yang begitu sesak untuk kita rasakan kehadirannya dalam hidup kita. Sama halnya dengan si Bul Prasetya yang selama ini menunda-nunda waktu untuk mengungkapkan perasaannya terhadap seseorang yang sebenarnya mencintainya dan yang ia cintai. Akhirnya semua yang terjadi tidaklah sebuah kenyataan yang diharapkan, karena semuanya sudah terlambat. Tapi Kak, aku benar-benar patah hati, aku benar-benar sesak. Hatiku sangat terasa sakit. Perkataan yang masih terdengar tersendat-sendat dari Canari yang menganggap hanya dirinya yang merasakan rasa sakit itu, tanpa dia sadari bahwa lebih sakit yang dirasakan Bul karena penolakan cinta yang ia ungkapkan dengan setulus hati. Terlebih-lebih saat mendengarkan bahwa gadis yang ia cintai akan segera menikah. Ditambah dengan kenyataan di depan matanya saat ini Canari sedang berada di dalam pelukan pria lain. Melihat situasi di kafe itu karena mereka jadi fokus pandangan para pengunjung, Basten langsung mengambil sikap membawa Canari keluar dari situ bersamanya. Keduanya sudah berada di dalam mobil, dan Basten melajukan mobilnya dengan pelan. "Kenapa lu nangis? Apakah lu ditolak Bulldog? Ayo cerita." "Namanya bukan Bulldog Kak Basten. Namanya Bul Prasetya." Gadis itu berusaha memperbaiki nama pria yang barusan mengungkapkan perasaannya kepadanya, walaupun dengan nada yang masih terbata-bata. Maaf, ya udah coba ceritain. Gimana tadi ceritanya, kenapa sampai lu ditolak? Lagian kan gua juga udah bilang sama lu, untuk selingkuhnya nanti aja setelah beberapa bulan kita nikah. Tapi lu gak sabaran kali. Lu main ngebut aja. Jadinya begini kan." Basten yang belum tahu kayak gimana ceritanya, dia langsung main nebak-nebak segala. "Bukan gua yang nembak dia." Dengan suara yang lumayan keras di dalam mobil Basten, tapi dia yang mengungkapkan perasaannya semua sama aku. Air mata yang sudah sempat berhenti kembali mengalir lagi dan meneteskan pipi gadis manis itu. Ternyata selama ini pria bodoh itu juga punya perasaan sama aku. Suara Canari semakin terbata-bata sambil menyalahkan pria yang ia sukai itu selama ini. Basten terkejut mendengarkan penjelasan dari Canari. "Apa? Terus? Apa terus aku tolaklah. Lagian bentar lagi aku akan menikah sama kamu."
Basten diam sejenak. Ia tidak menyadari bahwa penolakan Canari terhadap perasaan laki-laki yang ia sukai selama ini, itu karena Canari tetap memilih Basten sebagai calon suaminya yang dijodohkan kepadanya. Berarti, tadi gua salah peluk orang. Gua peluk kekasih orang dong. Basten malah merasa bersalah. Entah apa pendapatnya dengan yang sudah diutarakan gadis itu kepadanya. Salah gimana? Maksudmu apa? Canari langsung melihat pria itu ketika dia berkata demikian. Iya Chan, gua merasa bersalah. Gua merasa kasihan sama Bul. Udah lu tolak cintanya. Lu bilang lagi kalau bentar lagi lu nikah. Ditambah lagi karena lu memeluk gua di depannya. Basten masih tetap dengan perasaan yang merasa bersalah dari kejadian itu di kafe. Kok kamu ngomongnya begitu? Jawab Chan terdengar pelan saat mendengarkan perkataan itu dari Basten. Iya, gimana kalau kita balik lagi ke kafe? Ujar Basten yang tidak tega melihat betapa sakitnya hati si Bul Prasetya. Janganlah Kak. Aku benar-benar malu ketemu sama Kak Bul. Gadis itu sambil melihat pohon-pohon yang berlalu lalang di sepanjang perjalanan yang mereka lewati dari kaca mobil. Hari menjelang petang, Basten sengaja membawa calon istrinya itu yang sedang patah hati di perumahan yang nantinya akan menjadi hunian Canari setelah mereka sudah menikah. Sesampainya di perumahan, Basten yang mengerti tentang perasaan Canari yang sedang patah hati, dia memilih untuk mendengarkan curhat sang calon istrinya, tanpa mengajak calon istrinya berdebat dan mencandai gadis itu. Kata demi kata Canari mencurhatkan semuanya pada Basten tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Berawal sejak pertama ia berjumpa dengan Bul Prasetya di kafe tempat mereka manggung hingga saat ini. Kemudian ketika perasaan suka hadir dalam hidup Canari, tak peduli bagaimana dengan Bul, apakah dia menyukai Canari atau tidak. Walaupun rasanya sangat sakit karena perasaan itu bagaikan bertepuk sebelah tangan karena bagi Canari hanya dia yang memiliki perasaan itu, tidaklah dengan Bul. Namun karena keterbatasan seorang perempuan dalam mengungkapkan sebuah perasaan kepada laki-laki, Chan lebih memilih memendam rasa itu, walaupun dia sangat mencintai Bul. Namun rasa sakit yang Chan rasakan saat ini bukan karena dia telah menolak cinta Bul, tapi mengapa sampai segitunya Bul harus memendam perasaannya begitu lama untuk Canari, hingga pada saat waktu yang tepat yang dipilih Bul untuk mengutarakan cintanya, cintanya harus mau tidak mau harus layu sebelum mekar. Terus mau gimana lagi? Lu siksa pun dirimu. Menangis bahkan sampai lu berteriak, pasti semua tidak akan bisa mengembalikan keadaan ini. Basten mencoba menghibur calon istrinya yang sudah sangat merasakan luka di hatinya. Jujur Chan, kalau lu memang harus memilih berhenti sampai di sini, tidak apa-apa buat gua. Aku paham dengan apa yang sedang lu rasakan saat ini dengan pria yang kamu cintai selama ini. Basten berkata sejujurnya, sebab ia tidak tega melihat kesedihan dan air mata yang terus mengalir di pipi si Canari. Maaf Kak, aku gak bisa mengakhiri semua sampai di sini. Aku sadar bahwa semua ini aku yang mulai dengan mengiyakan permintaan kakek saat itu. Masa aku juga yang harus mengakhiri ini semua? Terus kalau aku memilih harus mengakhiri semuanya, terus Kak Velti harus menikah denganmu. Sementara Kak Velti sudah ada pria yang sangat ia cintai. Canari mencoba menegaskan perkataannya, walaupun terdengar terbata-bata dengan tangisannya. Lu ini bodoh. Kamu lebih memikirkan kebahagiaan orang lain.
dan mereka bisa memiliki yang mereka inginkan, yang mereka mau. Tapi lu kenapa tidak bisa berpikir tentang kebahagiaanmu sendiri? Wajah Bastian terlihat kesal dengan sikap Canary yang hanya memikirkan kebahagiaan orang lain. Karena aku tahu Kak, aku orang yang bisa dan mudah memperoleh kebahagiaan. Dan aku juga tahu apa yang sedang aku jalani saat ini bukanlah hanya secara kebetulan, tapi memang sebuah takdir yang harus aku lewati. Lalu harus bagaimana lagi caranya aku merubah semuanya? Gadis itu masih merasakan rasa sakit yang benar-benar belum siap ia terima. Sementara Bastian hanya terdiam mendengarkan kata-kata Canary yang masih terbata-bata itu. Aku yakin, Tuhan itu maha adil. Dia pasti telah menentukan pasangan hidup yang terbaik buat diriku. Dan semoga itu adalah Bull Prasetya. Kali ini Canary mencoba menguatkan batinnya sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Perkataan yang barusan Canary katakan membuat Bastian termenung. Dia sadar bahwa dirinya bukan orang baik yang layak menjadi pasangan hidup Canary. Di saat itu juga terlintas di benaknya yang pernah dikatakan Pak Aguso padanya bahwa dia tidak pantas menjadi calon pasangan hidup Canary. Sehingga Bastian semakin tidak berharap bisa memiliki Canary sebagai calon istrinya. Tapi, yang gua bingungkan, Chan terlihat sedang berpikir dengan perkataannya. Apa yang lu bingungkan? Bastian sambil melihat Canary. Kalau kita jadi menikah nanti, berarti itu artinya kita jodoh, iya kan? Terus masalahnya apa? Ya, masalahnya kalau nanti beberapa bulan kita menikah, ya kan? Terus kita cerai. Berarti itu artinya apa coba? Masa jodoh kok cerai? Chan terlihat bingung memikirkan tentang perjodohan itu. Ya, itu artinya kalau terjadi seperti itu, itulah takdir bagi kita. Dan orang-orang pun pasti beranggapan hal yang sama. Udahlah jangan dibahas kayak gitu. Bastian malas berdebat kayak gitu. Dan memilih mengalihkan pembicaraan mereka. Beberapa hari kemudian, kurang lebih 1 minggu sejak Bull Prasetya mengungkapkan perasaan kepada Canary, keduanya tidak pernah lagi datang di kafe itu untuk manggung bersama dengan teman-temannya. Bahkan Bull Prasetya seperti orang yang hilang sekejap, kontaknya sudah tidak bisa lagi dihubungi. Bahkan akun media sosialnya sudah tidak aktif lagi. Katakanlah sudah terhapus semua. Berbagai cara yang dilakukan Canary untuk menghubunginya namun tetap saja tidak bisa. Padahal tujuan Canary hanya sekedar ingin memberitahukan sebenarnya kepada Bull Prasetya mengapa hal itu bisa terjadi antara dirinya dengan Bastian. Lanjut ke bab berikutnya guys.